Halo Sobat Samuel, ketemu lagi dengan saya Fitra Faisal, Senior Economist dari Samuel Sekuritas Indonesia. Seperti biasa kita akan membahas apa yang terjadi di minggu yang lalu dan menerawang apa yang terjadi seminggu ke depan. Pekan yang lalu, pertama ada pengumuman Foreign Exchange Reserve. Sangat tinggi sekali, melonjak 5 billion US dollar dari posisi sebelumnya 145 billion menuju 150 billion US dollar. Ini adalah bisa terhitung all time high ya, karena selama beberapa tahun terakhir kita masih melihat bahwa kecenderungan foreign exchange reserve kita cenderung terbatas di 130-140, sekarang sudah menembus 150 billion US dollar. Ini artinya sangat baik sekali untuk kemudian membuka ruang Bank Indonesia untuk bisa setidaknya mempertahankan rupiah dengan nilai atau rate yang rendah. Artinya terbuka peluang buat Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunganya di bulan ini. Apalagi kalau The Fed menurunkan suku bunganya juga di tanggal 18 September nanti. Tetapi mungkin heads up-nya adalah 150 billion US dollar ini masih lebih banyak hitungannya adalah borrowed reserve. Karena banyak sekali dari global sukuk, global bonds, dan juga withdrawal dari government loans. Artinya dalam konteks ini secara real ini aktivitasnya tidak terlalu didukung oleh perekonomian dari sisi current account dan juga dari sisi trade balance. Tapi biar bagaimanapun ini suatu hal yang sebenarnya sangat menjanjikan untuk kemudian menopang pergerakan rupiah yang sekarang berada dalam level yang positif. Tapi kita juga harus melihat ada beberapa data lain, seperti misalnya angka inflasi. Pengumuman inflasi masih lebih baik dari beberapa bulan terakhir dalam konteks ini inflasinya rendah. Saya sebagai Bank Indonesia, kalau saya menempatkan diri sebagai Bank Indonesia tentunya akan sangat gembira sekali melihat bahwa inflasi ini sangat rendah. Tetapi di sisi yang lain tentu kita juga bisa melihat sebagai ekonom, saya melihat bahwa inflasi yang terlalu rendah mengindikasikan adanya pelambatan permintaan atau pelambatan demand. Seperti kalau kita bisa melihat dari tren month to month-nya ini sudah deflasi selama 4 bulan berturut-turut. Begitu juga dengan year on year-nya, ini bahkan berada jauh di bawah ekspektasi inflasi di tahun ini, yaitu sekitar 2,5 sampai 2,8%. Kemarin realisasinya adalah 2,12%. Ini cuma berbeda sedikit dari bulan yang lalu 2,13%, inline dengan ekspektasi atau forecast kita. Tapi ini artinya adalah ya demand kita sedang slowing down. Di sisi yang lain kita juga melihat bagaimana Purchasing Manager Index in Manufacturing juga mengalami kontraksi selama 2 bulan berturut-turut dari sebelumnya 49,3 menjadi 48,9. Nah ini sebenarnya suatu kewaspadaan juga bahwa dari sisi produksi itu mengalami kontraksi yang saya terhitung cukup dalam ya, dan ini merupakan salah satu yang terburuk dalam 3 tahun terakhir. Jadi dari sisi konsumsi dan dari sisi produksi ini dua-duanya berada dalam tekanan. Tapi untungnya rupiah masih berada dalam zona yang nyaman. Oleh karenanya pertama kita masih sangat melihat bagaimana nanti dovish stance dari The Fed itu bahkan mempengaruhi capital inflow ke dalam negeri, dan mudah-mudahan dengan capital inflow yang flowing secara baik ya ke dalam negeri bisa memperbaiki nilai rupiah dan pada akhirnya bisa memperbaiki fundamental atau kondisi perekonomian dalam negeri. Karena biar bagaimanapun kita melihat bahwa kontraksi ekonomi yang dilihat dari sisi PMI tadi lebih banyak berasal dari sisi tekanan produksi dari rupiah, dari tekanan rupiah selama beberapa bulan terakhir itu kita melihat bagaimana depresiasi rupiah itu meningkatkan ongkos produksi. Mudah-mudahan ke depan PMI masih bisa berbalik dan kemudian bisa menciptakan lapangan kerja yang juga baik untuk kemudian bisa meningkatkan kecenderungan dari demand domestik. Ini harapan kita dalam beberapa bulan ke depan. Oke, berikutnya kita akan bahas market movement. Oke, sekarang kita akan bergerak ke market, dan kalau kita berbicara mengenai market tentunya tidak akan lepas dari perkembangan market di US. Apa sih yang terjadi antara USD 10 year dengan equity market di US? Kalau saya melihat dari beberapa kurva yang kita lihat dan kita tinjau bahwa investor US sekarang dalam kondisi yang percaya diri bahwa kondisi Amerika akan baik-baik saja. Artinya kekhawatiran yang sebelumnya terjadi bahwa US ini kemungkinan besar akan mengalami resesi itu sepertinya tidak akan atau less probable. Sehingga kemudian The Fed ketika menurunkan suku bunganya 25 basis point di bulan ini itu kemudian bukan merupakan indikasi bahwa US akan mengalami slowing down. Bahkan on the contrary, kita melihat bagaimana dari sisi PMI services itu melonjak, bagaimana non-farm payroll dan juga non-farm productivity juga meningkat juga secara cukup baik, sehingga US ekonomi
masih dalam keadaan yang kuat, tetapi ya ruang untuk menurunkan suku bunganya masih tetap terbuka. Dan oleh karenanya kita juga melihat bahwa indikasi di pasar US itu lebih ke growth over stability. Tidak ada kepanikan, sekarang memicu pertumbuhan atau investasi-investasi yang kemudian mengarah kepada pertumbuhan di jangka menengah panjang. Bagaimana dengan Indonesia? Pasar obligasi masih kemudian dalam kondisi yang baik, yieldnya masih sekitar 6,6 sampai 6,7, cuma memang tidak akan sebesar inflow-nya dibandingkan dengan beberapa pekan yang lalu. Begitu juga dengan di equity market, masih ada ruang untuk tumbuh antara 7540 sampai 7750. Ruangnya masih terbuka selama 1 pekan atau 2 pekan ke depan, tapi ya sekali lagi peluangnya masih sangat terbatas karena lebih banyak apa yang info yang kemarin itu atau dovish stance dari The Fed untuk memotong suku bunganya di bulan ini sudah di price in dalam beberapa pekan terakhir, sehingga ya mungkin flow-nya tidak akan lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya. Untuk IHSG itu sendiri kita melihat bagaimana beberapa sektor seperti IDX Financial, kemudian IDX Property, Trans, dan juga salah satunya Cyclical itu juga masih dalam kondisi yang ya momentumnya sedang membaik. Untuk obligasi kita sangat merekomendasikan buat sahabat-sahabat untuk bisa mengkoleksi ya tenor-tenor yang di bawah 10 tahun. Kecuali tenor yang 2 tahun, tenor-tenor yang lain yang di bawah 10 tahun itu masih dalam kondisi yang yieldnya sedang turun, sehingga layak untuk bisa kemudian mendapatkan keuntungan di jangka menengah dan jangka panjang. Begitu dari kami, tetap percayakan portofolio investasi Anda kepada kami, Samuel Sekuritas Indonesia. Sampai ketemu pekan depan.